kami juga dari tim hukum Peradi juga sudah mempersiapkan langkah-langkah hukum yang diperkenankan oleh undang-undang, ya. Nanti pada saatnya akan kami beritahukan, ya. Tapi kita hormati dulu rencana keluarga Sudirman ini bertemu secara pribadi dengan Sudirman. Baik. Ya, Baik. kami juga ada langkah hukum yang diperkenankan oleh undang-undang, ya. Tapi kita tunggu saja dulu, ya, sampai di mana nanti hasil pertemuannya. Tapi kepentingan yang kami kerjakan adalah kepentingan keluarga Sudirman, ya. Ini tolong digarisbawahi. Kami sampai dengan saat ini tidak mengurusi kepentingan hukum dari saudara Sudirman sendiri, tidak. Baik. Ya, itu tidak wilayah kami. TK kami ini melengkapi dari yang sudah dilakukan oleh Zakat Total. Kenapa? Karena keadaannya sama dan mirip-mirip lah. Kejadiannya juga sama gitu loh. Jadi kami lengkapi apa yang belum lengkap di Zakat Total. Pemahaman keluarga ini terhadap kasus yang dihadapi Sudirman dan dampaknya itu mereka ternyata belum tahu. Oke. Ya, mereka tuh belum paham artinya hukuman seumur hidup. Nah, apakah Sudirman juga mengerti arti hukuman seumur hidup? Nah, ini kita juga belum tahu. Nah, untuk pertemuan Kamis ini, kami itu hanya memfasilitasi tanpa berusaha mencampuri pembicaraan antara orang tua atau keluarga dengan Sudirman. Saya kan punya kewajiban sebagai advokat, memang kita harus bantu, dan masalahnya kan mereka yang datang ke kita, bukan kita yang cari mereka gitu. Mereka datang ke kami, ke Peradi, semua orang tuanya minta tolong, bantu. Nah, kami sebagai organisasi kan wajib membantu gitu, karena memang menurut undang-undang advokat bahwa advokat itu wajib memberikan bantuan khususnya kepada yang tidak mampu. Di pangkuan ibu dapat ibu ya. Itu ini ibu ya ganteng. Maafin ibu nak, maafin, gak bisa berbuat apa-apa buat kamu. Ibu udah berusaha sayangku. Mungkin di depan kamera dia bisa beberapa kali dia bilang, gue udah gak peduli sama anak itu, gue udah coret nama dia dari kakak. Tapi di chat personal saya sama dia itu menangis sampai jam 5 pagi. Dia merasakan hancur, hatinya sakit ketika dia dengar anaknya ngejelek-jelekin ibunya sedemikian rupa. Itu wah, hancur banget sih Niki, beneran deh. Orang yang nggak bisa diatur lebih memilih untuk bebas, ya sudah, jangan disangkut pautkan sama saya lagi dong. Itu kan pilihan hidupnya. Saya juga punya pilihan kalau gitu. Bukan benar. Kalau dia nggak sayang, dia nggak mungkin sakit hati pertama. Kalau dia nggak sayang, dia pasti akan ngerasa mati rasa. Mau dikatain apa aja, alah bodo amat.
Tapi ketika dia merasa sakit, dia nggak bisa tidur, dia nggak enak makan, berarti kan ada deep down inside itu ada yang terluka. Pastinya itu masih ada rasa sayang. 9 bulan di perutnya Niki gitu ya, tumbuh kembangnya diikuti Niki, segala kebutuhannya dipenuhi Niki. Bohong kalau misalnya dia nggak sayang gitu loh, masih ada rasa sayang pasti. Cuma mungkin ini cara dia untuk memberikan here's a lesson for you Loli gitu loh. Sampai detik ini tadi pagi bangun sholat subuh pun masih kudoakan. Kalau dibilang aku hancur. Aku nggak bisa dia. Aku rawat, aku didik, aku kekang. Kenapa? Dia perempuan. Makanya kenapa gue tuh cari uang, susah payah, malam jadi pagi, pagi jadi malam buat gue tuh. Semua itu kan gue perjuangkan untuk anak-anak gue kelak, supaya nanti mereka mendapatkan kehidupan yang layak, pendidikan yang tinggi, bisa membanggakan orang tuanya gitu kan, sekelilingnya, keluarganya, itu aja sih. Cuman ya itu dia, karena sudah terkontaminasi dengan hal-hal buruk, ya gue mau apa? Mungkin kalau anak gue tidak dilahirkan dari rahim gue, mungkin udah jadi gembel kali di lampu merah. Intinya gini, kalau memang dia anak yang baik, sudah diberikan fasilitas sedemikian rupa, walaupun ibunya udah bilang, gue udah gak mau tahu lagi soal anak itu, tapi tetap diam-diam dibayarin gitu kan sama Niki. Kalau saya jadi Loli, yang saya lakukan cuma 2, nafas sama belajar yang benar, tapi itu kan tidak dilakukan Loli ya. Melihat fasilitas yang sudah sedemikian bagus yang diberikan Niki, ya maaf, saya harus bilang kalau Loli itu anak yang tidak tahu diri menurut saya. Kalau untuk baikan sama mama juga dari awal ke Indonesia juga mau baikan sama mama, tapi mungkin ibu akunya aja yang masih belum mau baikan. Alangkah bijaknya juga netizen di Indonesia ini jangan mengomentari, jangan terlalu menghujat baik kedua belah pihak, baik ibu dan anak. Doakan saja yang terbaik, tidak ada manusia yang tidak punya masalah hidupnya. Tetapi alangkah bijaknya kita juga yang punya hati nurani, apalagi antara ibu dan anak ini, biarkanlah mereka menyelesaikan masalahnya sendiri. Itu aja sih saran dari saya. Kalau kalian bilang, anak itu cuma orang tua. Tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya menjadi, mungkin orang tua kalian kali. Kalau di keluarga saya nggak ada. Tidak ada seorang ibu yang mengikhlaskan mahkota anaknya direnggut. Loli, jangan pernah berhenti untuk merebut kembali hati Ami kamu. Ya, namanya seorang ibu. Pasti masih ada rasa sayangnya. Detak jantung pertama kamu itu dirasakan oleh ibu kamu. Jadi terus berusaha. Saya yakin one day Ami kamu akan terketuk hatinya, terbuka pintu hatinya buat kamu. Kamu juga kan suatu saat akan menjadi ibu. Kamu pasti ngerti kok hancurnya Ami gimana. Untuk Nikita banyak sabar ya Wak. Itu aja sih.